kamu dulu, perkenalan dulu gak sih? Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Iwak kita mulai. Definisi. Toxoplasmosis adalah penyakit zoonosis, penyakit parasit yang mampu menginfeksi hampir semua spesies hewan berdarah panas termasuk manusia. Toxoplasmosis merupakan infeksi yang disebabkan oleh parasit intraselulur obligat yang bernama Toxoplasma gondii. Etiologi. Toxoplasmosis gondii pertama kali ditemukan oleh Nicole dan Mancheux tahun 1980 pada hewan pengerat Stridactylus gundi di Tunisia. Parasit tersebut dapat menginfeksi manusia, burung, dan mamalia lain. Parasit ini ditemukan pada sepertiga populasi dunia di daerah tropis dan subtropis. Bentuk parasit ini seperti bentuk pisang yang melengkung atau bentuk bulan sabit yang berukuran 2-4 x 4-7 mm. Nama toxoplasma berasal dari kata Yunani yaitu toxon yang berarti busur atau alis yang mengacu pada bentuk melengkung dari trophozoid. Etiologi. Di Amerika Serikat, seroprevalensi toxoplasmosis 15-22%. Angka ini sedikit menurun dari dekade sebelumnya. Di Indonesia sendiri, prevalensi toxoplasmosis pada manusia melalui berbagai penelitian berkisar antara 2-63%. Prevalensi toxoplasmosis pada hewan di beberapa daerah di Indonesia adalah antara lain toxoplasmosis pada sapi di Sumatera Utara sebesar 36,4%, pada kambing di Medan sebesar 23,5%, di Surabaya sebesar 41,9%, di Kalimantan Selatan sebesar 61%, di Kulon Progo sebesar 55%, dan di Bogor sebesar 49,6%. Gejala klinis. Selama beberapa minggu setelah terinfeksi, gejala yang tampak ringan-ringan saja atau biasanya mirip dengan flu. Sekitar 80-90 orang yang terinfeksi toxoplasma biasanya tidak menunjukkan gejala apapun. Sementara itu, penderita dengan sistem imun yang rendah, misalnya penderita AIDS atau ibu hamil, parasit ini dapat menyebabkan ensefalitis dan gejala-gejala neurologi lain, serta dapat menyerang organ-organ viscera, jantung, hepar, telinga dalam, dan juga mata. Studi lain juga menghubungkan toxoplasmosis dengan kanker otak, kelainan perhatian, hiperaktivitas, kelainan obsesif kompulsif, dan skizofrenia. Cara penularan pada manusia atau hewan. Toxoplasma gondii menginfeksi hewan ketika hewan tersebut memakan rerumputan maupun meminum air yang telah terkontaminasi oleh ookista atau kista jaringan. Toxoplasma gondii menyebar dengan cara kontaminasi kista pada daging, khususnya pada daging babi dan kambing, lalu melalui plasenta pada ibu hamil, atau dengan menelan ookista yang infektif dari feses kucing. Siklus seksual Toxoplasma gondii hanya terjadi dalam saluran pencernaan kucing. Hal ini berarti produksi ookista hanya terjadi pada kucing yang terinfeksi, sehingga kucing menjadi sumber pencemaran ookista pada lingkungan sekitarnya. Karena dekatnya hubungan manusia dengan kucing, besar kemungkinan terjadinya perpindahan penyakit dari kucing ke manusia ataupun sebaliknya, yang biasa kita sebut zoonosis. Penyakit infeksi oleh parasit Toxoplasma gondii ini dikenal dengan nama toxoplasmosis. Toxoplasma gondii memerlukan kucing untuk bertahan hidup dan berperan besar dalam penyebaran toxoplasmosis. Selanjutnya, infeksi pada manusia dapat terjadi melalui 3 cara transmisi utama, yaitu yang pertama melalui makanan yang dikonsumsi, yaitu daging yang terinfeksi oleh kista jaringan. Lalu yang kedua ada penularan dari hewan ke manusia, yaitu dengan cara menelan ookista dari tinja kucing yang terinfeksi. Dan yang terakhir ada penularan dari ibu ke janin, yaitu infeksi kongenital melalui plasenta selama kehamilan. Transmisi atau penularan yang tidak disengaja dapat terjadi melalui penggunaan peralatan yang terkontaminasi atau melalui kontak tangan ke mulut setelah kontak dengan daging. Toxoplasma gondii yang tertelan tadi melalui makanan akan menembus epitel usus dan difagositosis oleh makrofag atau masuk ke dalam limfosit, akibatnya yaitu terjadinya penyebaran limfogen. Toxoplasma gondii akan menyerang seluruh sel berinti dan membelah diri sehingga menimbulkan lisis sel tersebut. Destruksi akan berhenti bila tubuh telah membentuk antibodi.
Setelah itu penularan lainnya, toksoplasmosis dapat melalui transfusi darah, transplantasi organ atau cangkok jaringan, atau kista. Infeksi Toxoplasma gondii juga dapat terjadi di laboratorium pada orang-orang yang bekerja dengan binatang percobaan yang terinfeksi Toxoplasma gondii, yaitu melalui jarum suntik dan alat laboratorium lainnya yang terkontaminasi oleh Toxoplasma gondii. Jadi dapat disimpulkan cara penularan itu berasal dari yang pertama menular melalui kucing atau hewan-hewan lainnya, lalu melalui makanan, lalu yang ketiga transmisi vertikal penularan dari ibu ke janin melalui plasenta, lalu kontaminasi lingkungan, serta penularan tidak langsung yaitu transfusi darah, transplantasi organ, serta infeksi laboratorium. Pencegahan penyakit Toxoplasmosis dengan pendekatan One Health. Pendekatan One Health menyoroti hubungan erat antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Dalam konteks toksoplasmosis, pendekatan ini menggabungkan berbagai disiplin ilmu dan sektor untuk mencegah dan mengendalikan penyakit ini. Yang pertama ada transdisipliner. Yang pertama ada kolaborasi ilmuwan, yaitu melibatkan para ilmuwan dari berbagai disiplin seperti ilmu bumi, lingkungan, biologi, ekologi, sosial, teknik, dan kesehatan untuk mengintegrasikan pengetahuan dan metode yang berbeda. Lalu yang kedua ada pengembangan alat dan inovasi, yaitu penerapan alat baru seperti pemodelan ekologi penyakit, analisis data berbasis web, dan teknik pemantauan non-invasif untuk memahami dinamika penyakit dan faktor lingkungan yang mempengaruhi penyebaran Toxoplasma gondii. Lalu yang ketiga ada penggunaan teknik inferensi yang kuat, yaitu menggunakan teknik pemilihan model dan inferensi penyakit untuk menetapkan hubungan sebab akibat dalam ekologi penyakit, sehingga dapat merumuskan intervensi yang lebih efektif. Lalu yang kedua ada penelitian integratif. Penelitian integratif berfokus pada pengumpulan dan analisis data lintas untuk menilai risiko dan merancang metode pengendalian. Yang pertama ada pengembangan metode pengendalian, yaitu mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk merancang strategi pengendalian efektif, termasuk pemodelan hubungan antara kebijakan penampungan hewan dan kepadatan kucing di luar ruangan dengan jumlah ookista yang dihasilkan. Lalu yang kedua ada fokus pada vaksin dan terapi. Penelitian harus diarahkan untuk mengembangkan vaksin untuk berbagai spesies, termasuk manusia dan hewan, serta terapi yang lebih efektif untuk mengatasi efek jangka panjang dari infeksi. Yang ketiga ada pengembangan tes diagnostik, yaitu menciptakan dan menstandarisasi tes diagnostik untuk infeksi toksoplasma yang dapat digunakan pada berbagai spesies hewan untuk memantau dan mengendalikan penyakit. Lalu yang terakhir ada membangun kapasitas lokal. Yang pertama yaitu komunikasi risiko. Dengan meningkatkan komunikasi mengenai risiko dan jalur paparan Toxoplasma gondii kepada masyarakat, termasuk yaitu praktik terbaik untuk menghindari infeksi. Lalu yang kedua ada pendidikan dan kesadaran, yaitu mendidik masyarakat, terutama anak-anak, tentang pentingnya kebersihan seperti mencuci tangan setelah berinteraksi dengan tanah atau hewan peliharaan, serta membatasi akses kucing ke area bermain. Lalu ada pengendalian populasi kucing, yaitu mengimplementasikan kebijakan untuk mengendalikan jumlah kucing domestik dan liar yang dapat mengurangi risiko penularan Toxoplasma gondii dan dampak negatif terhadap ekosistem. Serta yang terakhir, hindari daging mentah atau setengah matang dan pastikan memasak daging pada suhu minimal 70 derajat selama 15-30 menit. Penerapan One Health di Indonesia. Penerapan konsep One Health di Indonesia, khususnya dalam konteks penyakit toksoplasmosis, melibatkan pendekatan interdisipliner untuk mengatasi masalah kesehatan yang berkaitan dengan zoonosis. Berikut adalah beberapa poin penting terkait penerapan One Health dan penanganan toksoplasmosis di Indonesia. Konsep One Health yang pertama, pendekatan terpadu. One Health mengakui bahwa kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan saling terkait. Dalam konteks toksoplasmosis, penting untuk memahami interaksi antara manusia dan hewan, terutama kucing sebagai inang definitif, serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Kedua, pencegahan dan edukasi.
Upaya pencegahan penyakit zoonosis seperti toksoplasmosis melibatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara pencegahan infeksi, termasuk pelatihan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta penyuluhan mengenai risiko terpapar toksoplasmosis gondii. Ketiga, kegiatan sosialisasi. Beberapa inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama anak-anak, tentang pencegahan toksoplasmosis, misalnya penggunaan video animasi sebagai media edukasi untuk anak-anak di sekolah dasar yang bertujuan memberikan informasi tentang cara mencegah infeksi. Lalu ada implementasi di lapangan. Yang pertama, sosialisasi penyakit zoonosis. Kegiatan sosialisasi di desa-desa dilakukan untuk mendidik masyarakat tentang zoonosis, termasuk toksoplasmosis. Mencangkup. Selanjutnya, ada implementasi di lapangan. Yang pertama, sosialisasi penyakit zoonosis. Kegiatan sosialisasi di desa-desa dilakukan untuk mendidik masyarakat tentang zoonosis, termasuk toksoplasmosis, mencakup pelatihan tentang kebersihan lingkungan dan cara menjaga kesehatan hewan peliharaan. Kedua, kolaborasi lintas sektor. Implementasi One Health di Indonesia melibatkan kerjasama antara berbagai sektor termasuk kesehatan masyarakat, veteriner, dan lingkungan. Hal ini penting untuk menciptakan strategi pengendalian yang efektif terhadap penyakit zoonosis. Yang ketiga, peningkatan kesadaran. Kegiatan edukasi yang dilakukan di sekolah-sekolah bertujuan untuk membangun kesadaran sejak dini mengenai bahaya toksoplasmosis dan peningkatan menjaga kebersihan serta kesehatan lingkungan. Penerapan One Health di dunia. Selanjutnya di sini ada penerapan One Health di dunia. Dalam pengelolaan toksoplasmosis, mengingat sifat zoonosis dan keterkaitan dengan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, kolaborasi interdisipliner yang melibatkan dokter hewan, epidemiolog, ahli lingkungan, dan ilmuwan sosial dapat memperbaiki pengawasan, diagnosis, dan pencegahan toksoplasmosis. Di sini ada strategi utama mencakup. Yang pertama, strategi utama dalam perencanaan ini meliputi pemantauan faktor lingkungan yang memengaruhi kelangsungan hidup toksoplasmosis gondii, termasuk kondisi yang mendukung keberlangsungan oosit serta kista jaringan dari hewan yang telah mati di alam liar. Penggunaan perangkat diagnosis biomedis modern termasuk teknik non-invasif yang dapat diadaptasi untuk kondisi negara-negara berpenghasilan rendah menjadi salah satu inovasi penting. Yang kedua, di sini ada pemodelan matematika dan alat prediksi yang telah berkembang selama dekade terakhir dapat membantu mendeteksi dan mendiagnosis penyakit secara lebih canggih. Alatnya berbasis data ini dapat mendukung dokter, pakar, dan manajer dalam pengambilan tindakan dan intervensi yang tepat. Ketiga, pendekatan berbasis ekosistem. Konteks ini untuk pengawasan kesehatan dan pencegahan juga memainkan peran penting dengan mengurangi paparan toksoplasmosis gondii. Tindakan ini tidak hanya melindungi kesehatan manusia dan hewan, tetapi juga memberikan dampak positif pada ekosistem secara keseluruhan. Selesai dulu ya bebe. Sekian hasil dari Kelompok. Kami kurang dan lebihnya kami mohon maaf.